Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal yang berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS, Studi Penelitian Tindakan Kelas DSMPN 2 Toli-Toli, yang beranggotakan atas Sean Mulyani, Dian Febrianti, Mona Ismaila, Sila Maulidiyati, dan Siti Wulandari. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai model pembelajaran Problem Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar IPS. Penelitian tindakan kelas DSMPN 2 Toli-Toli yang dipublikasikan oleh Polis Ilmiah dan ditulis oleh Tasmin Al-Jacob, Fasia Marto, Alicia Davis yang berformulkan dan tahun terbit yaitu Formula nomor 2 November 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar IPS melalui model Problem Based Learning pada siswa kelas 9 SMPN 2 Toli-Toli tahun pelajaran 2018-2019. Yang pertama mengenai subjek penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Toli-Toli semester 1 tahun pelajaran 2018-2019 yang terdiri sebanyak 30 siswa dan 17 laki-laki, 18 siswa perempuan sebagai subjek penerimaan tindakan. Sedangkan untuk subjek pelaku tindakan adalah guru IPS kelas 9 selaku guru, teman sejawat selaku subjek yang melakukan observasi proses pembelajaran, kepala sekolah dan selaku subjek sumber data. Adapun yang kedua mengenai metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Dian Febrianti, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya lanjut penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Toli-Toli. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019. Penelitian tindakan ini dilakukan dalam 2 siklus. Yang siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik tes, observasi, dan dokumentasi. Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar IPS siswa sebelum penelitian dan setelah penelitian dilaksanakan. Observasi yang digunakan adalah observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, tes, dan dokumentasi. Lembar observasi digunakan peneliti sebagai pedoman melakukan observasi atau pengamatan dan pemrograman data yang akurat dalam pengamatan. Selanjutnya, pembahasan yang akan dibahas oleh Siti Wulandari. Hasil dan pembahasan. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 70,88, sedangkan persentase ketuntasan 34,28%. Kegiatan inti tentang pelaksanaan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe PBL adalah dengan guru membagi siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen, dan juga nilai tes sebagai dasar dalam menentukan kelompok. Guru menentukan materi pelajaran dan mengundi setiap kelompok untuk mencari keterangan sesuai dengan masalah yang diberikan.
Setiap kelompok mendiskusikan masalahnya dan mengumpulkan informasi sesuai dengan tugasnya. Setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman yang berkaitan dengan materi yang didiskusikan. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan secara bergantian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan penjelasan masalah yang dipecahkan bersama kelompoknya. Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1, nilai rata-rata hasil belajar IPS siswa mengalami peningkatan, yaitu 78,38 dengan persentase ketuntasan 74,80%, tetapi belum mencapai indikator yang diharapkan. Kemudian dilanjutkan pada siklus 2, guru mengulang sekilas materi yang telah disampaikan, kemudian melanjutkan materi yang baru dengan model pembelajaran kooperatif tipe PBL, seperti pada siklus 1. Tetapi jumlah anggota kelompok 4 siswa dengan materi Perang Dunia II dan kependudukan Jepang di Indonesia. Guru memberikan latihan soal-soal dengan model pembelajaran kooperatif tipe PBL. Langkah selanjutnya, seperti pada siklus 1, guru memberikan post-test dan tugas rumah. Nilai hasil belajar siswa meningkat, yaitu menjadi 85,37 dengan persentase ketuntasan sebesar 94,28%. Dan hal itu sudah mencapai indikator yang diharapkan. Maka penelitian ini dianggap sudah berhasil. Rata-rata hasil belajar IPS siswa pada siklus 2 sebesar 85,37 dan persentase ketuntasan sebesar 94,28%. Jadi, indikator kinerja sudah tercapai sehingga tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Mona, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Wulan. Berikutnya adalah kekuatan penelitian dan kekurangan di penelitian tersebut. Yang setelah dilaksanakan dan setelah kami review, ternyata penelitian ini dari segi penyampaiannya sangat baik dan sangat sederhana, sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Namun, sayangnya dengan bahasa yang sederhana, seringkali kadang tidak disampaikan poin-poin penting yang menjadi catatan ketika proses pelaksanaan penelitian itu dilakukan, sehingga pembaca kurang mendapatkan rincian atau detail dari poin-poin penting yang ada ketika penelitian tersebut berlangsung. Misalnya, masalah yang dihadapi ketika pelaksanaan penelitian dan sebagainya. Jadi, kami hanya mendapatkan gambaran umum penelitian, kemudian hasil yang didapatkan. Itu untuk kekurangan dan kekuatan dari penelitiannya. Adapun untuk kesimpulannya, dengan hasil yang terdapat dari penelitian tersebut, penggunaan model pembelajaran kooperatif problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 11 SMP Negeri 2 Solitorin tahun pelajaran 2018-2019. Ini dapat dilihat dari nilai kata hasil belajar IPS siswa juga mengalami peningkatan, yaitu sebelum tindakan sebesar 5,88%, pada siklus pertama sebesar 74,80%, dan pada siklus kedua sebesar 85,37%. Selain itu, persentase ketuntasan belajar siswa itu sebelum tindakan seperti 34,28%, pada siklus 1 sebesar 74,80%, dan pada siklus kedua sebesar 94,28%. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut berhasil dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kepada Teh Cucu. Terima kasih kepada Teh Mona atas paparan kesimpulannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 paparkan terkait jurnal review ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.